Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang sholat jamaah subuh di bulan Ramadan Masjid Al-Lafali, Perumahan Lafali, Karangpakan, Purwokerto, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hidup kita menjadi seorang muslim yang pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di rumahnya yang sangat mulia di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Kesempatan hari ini adalah 10 pertama di bulan Ramadan yang disebutkan dalam satu riwayat, ya, awalahu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikrum minan nar. Di 10 pertama bulan Ramadan itu adalah rahmat, ya, rahmat. Kita seringkali mendengar membicarakan tentang rahmat, tapi belum pernah kita kaji secara agak mendalam, gitu ya. Rahmat Allah itu apa sesungguhnya? Hadirin rahimani wa rahmatullah. Seringkali kita juga di awal Ramadan ini mendengar sebutan mari kita berburu rahmat. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Rahmat Allah seringkali merupakan satu doa yang setiap hari kita panjatkan untuk saudara kita. Kalau ketemu kita biasanya membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan atas engkau. Ya, jadi setiap hari kita seringkali bertemu dengan teman, disadari atau tidak disadari, kita mendoakan 3 hal. Pertama, mendoakan keselamatan, ya. Yang kedua, mendoakan agar mendapatkan rahmat, dan yang ketiga, mendoakan agar mendapatkan barokah, ya. Masya Allah. Yang pertama, doa kita adalah tentang keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian.
Yang kedua, warahmatullah, ya, dan rahmat Allah untuk kalian, atas kalian. Wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah. Apa bedanya? Keselamatan, rahmat, dan barokah. Assalam, ya, assalamualaikum itu keselamatan, ya. Kalau warahmatullah itu rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya biasanya adalah terkait dengan keagungan dan kebesarannya. Sedangkan barokah adalah kebaikan yang banyak. Itulah yang disebut dengan at-tahiyyah atau penghormatan. Jadi apabila kita mendapatkan penghormatan dari saudara kita, kata Allah dalam Al-Quran, surat berapa ini? Yang jelas juz 6, ya. Juz 6 itu dikatakan wa idza khuyyitum bitahiyyatin. Ketika kalian mendapatkan penghormatan, ya, dengan sebuah penghormatan, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Maka hendaklah kalian balik menghormati dengan ahsana minha, lebih baik dari penghormatan yang diberikan kepada kalian, auruduha, atau sekurang-kurangnya sama. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan penghormatan assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, maka balaslah orang yang memberi penghormatan itu bi ahsani minha, ya, dengan penghormatan yang lebih baik. Berarti waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah berarti kan balasnya dia lebih komplit. Dia dikasih penghormatan, sebuah doa semoga engkau mendapatkan keselamatan dari Allah, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Demikian juga semoga engkau mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah. Ini namanya ahsana minha, lebih baik dari sekedar memberi salam, karena dia mengembalikannya memberi salam dan juga rahmat Allah. Ya. Bahkan ada yang memberinya komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kalian keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Ya. Jadi dikasih satu balas tiga. Itu namanya ahsana minha. Dia lebih baik dari sekedar yang ia terima. Dikasih satu, memberi tiga. Ya, paling tidak dikasih satu, memberi dua. Waalaikumsalam warahmatullah. Atau paling tidak sekurang-kurangnya aurudduha, kata Allah. Sekurang-kurangnya ya samalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Semoga keselamatan atas kalian, semoga juga keselamatan atas kalian. Tidak adalah ketika orang diberikan penghormatan, maka dia telah memberikan balik penghormatan itu sekurang-kurangnya sama. Ya. Seringkali kita dikasih penghormatan, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kalian. Nah, maka jawabnya adalah wa'alaika barakallah. Ada yang fika barakallah, itu ya. Semoga keberkahan Allah juga buat kalian. Ya.
Kalau ditambah lagi lebih bagus. Ya. Ini contoh adab-adab orang yang ketika diberi penghormatan dia memberikan yang lebih baik. Nah, salah satu penghormatan itu rahmat. Rahmat itu memiliki kekuatan, di mana kekuatan dalam rahmat itu adalah keagungan atau kebesaran Allah itu sendiri. Karena di balik rahmat Allah ada kekuasaan, ada keagungan, ada kebesaran Allah, maka rahmat itu tidak bisa dihitung oleh kekuatan manusia. Seringkali saya di beberapa tempat mengulang-ulang ya. Ada orang yang, tapi bukan di zaman Nabi Muhammad ya. Cerita ini sangat tersohor, sangat masyhur ya, di zaman Bani Israil, di mana ada seorang tunasusila yang karena perbuatannya menolong anjing yang sedang kehausan, dia melepas teropaknya, masukkan ke dalam sumur ya, diambil, diminumkan kepada anjing yang kehausan. Dengan amal yang seolah-olah enteng gitu seperti itu ya, Allah berkenan memberikan rahmatnya, dirahmati, berbicara. Maka dengan asbab amal kebaikan seorang wanita tunasusila itulah maka Allah memberikan rahmatnya, sehingga pada akhir kehidupannya dia dimasukkan ke dalam surga. Tidak semua orang bisa memahami hadis ini. Saya pernah menceritakan bahwa di zaman Pak Soekarno ya, itu ini memahami hadis ini ya, dia bingung. Saya jadi presiden saja pengorbanannya begitu rupa ya, untuk bisa menjadi presiden itu berapa pengorbanan yang sudah saya lakukan ya. Ini seorang tunasusila lagi kebaikannya nggak adanya keburukan, masa dengan memberikan air kepada anjing lagi ya, dia mendapatkan, bahasanya tidak mendapatkan rahmat ya ketika itu. Ketika dia ngomong sendiri itu, beliau kok bisa dimasukkan surga ya, surga neneknya apa surga siapa. Jadi dia tidak langsung menerima daripada hadis itu. Maka satu hari ada seorang profesor anggota DPR dari Pekalongan, namanya Qadirun Nur, Profesor Qadirun Nur ya. Maka diajak diskusi oleh Pak Presiden kita ya, Pak Soekarno. Pak Profesor, ya gimana Pak Presiden? Ya, saya ada satu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke beberapa orang ya, tapi saya belum puas untuk mendapatkan jawabannya. Ini saya bertanya dengan penjelasan. Oke, siap Pak Presiden. Maka ditanyakan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih mulia, mana yang lebih tinggi derajatnya, menjadi presiden atau masuk surga? Pertanyaannya aneh gitu ya. Lu kok bisa bertanya seperti itu? Ya sudah otomatis masuk surga. Enggak gitu, saya itu ada satu hadis yang belum saya pahami. Gimana itu ceritanya? Ini ada hadis yang menjelaskan bahwa wanita tunasusila dengan menolong anjing,
memberi minum anjing yang kehausan, kok pada akhirnya dia dimasukkan surga? Kan dia belum banyak melakukan kebaikan, bahkan hidup hari-harinya dipenuhi dengan keburukan. Kok bisa ini? Saya belum bisa memahami ini gitu ya. Sedangkan saya menjadi presiden, usaha yang saya lakukan mati-matian. Itu kok hanya dengan mudah seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang ada di Google, nanti di searching ya. Itu ada cerita begitu ya Pak Presiden kita. Oke, saya jawab, tapi sediakan pulpen sama kertas ya. Oh siap ya, kata Pak Insinyur Soekarno ya. Seorang insinyur mau ditanya matematika, jadi sangat encer ya, plus kecap gitu ya. Oke, sekarang tadi Pak Presiden mengatakan bahwa wanita tunasusila itu dosanya banyak, dosanya besar gitu ya. Bagaimana bisa diampuni gitu ya. Maka digambarkan dengan sebuah pertanyaan matematik. Coba Pak Insinyur, sekarang bilangan 1 dibagi dengan bilangan tak hingga, berapa hasilnya? Ya sangat kecil, ya katakanlah 0, atau saya katakan saja 1 bagi tak hingga 0 gitu. Oke, betul. Sekarang jangan 1, udah deh 1000 bagi tak hingga, ya sama aja 0. Oke, betul. Sekarang ganti 1 juta bagi tak hingga berapa? Ya 0. Oke, betul jawabannya. Sekarang 1 miliar bagi tak hingga berapa? Ya 0. Oke, betul. Sekarang 1 triliun bagi tak hingga berapa? Ya 0. Nah, lalu kata Profesor Khotirul Nur kepada Insinyur Soekarno, lu kok sama 1 dibagi tak hingga 0, 1 triliun bagi tak hingga 0? Iya, ya itu 0. Lalu kesimpulan yang sangat menohok, apa Allah tidak bisa untuk mengampuni dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa sangat besar? Bagi Allah sangat mudah. Itulah yang disebut rahmat. Dengan kebesaran dan kekuasaannya, Allah bisa menghapuskan dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa sangat besar di hadapan Allah sangat mudah. Oh, itu Insinyur Soekarno sudah mulai terdiam. Lalu dia belum punya kebaikan. Ya, kebaikan yang tahu hanya Allah. Ya. Sekarang begini, pertanyaan yang hampir sama. Jika bilangan 1 dikalikan dengan bilangan tak hingga, berapa hasilnya? Ya tak hingga. Oke, benar jawabannya. Pertanyaan yang kedua Pak Insinyur, bilangan 1000 kali tak hingga berapa? Ya tak hingga. Sudah deh, bilangan 1 juta kali tak hingga, ya tak hingga. Bilangan 1 miliar kali tak hingga, ya tak hingga. 1 triliun kali tak hingga, ya tak hingga. Terus jawabannya Profesor Khotirul, apa Allah tidak mampu melipatkan kebaikan seseorang? Kebaikan kecil, kebaikan sedang, kebaikan yang banyak, bagi Allah mudah untuk melipatkan. Makanya dalam Al-Quran ada asyru amsalihha, ada yudha'ifu liman yasha.
Allah melipat gandakan kebaikan, ada yang 10 kali, ada yang tak berhingga kali. Yudha'ifu liman yasha. Ya. Maka semenjak dia mendapatkan jawaban dari Profesor Qadirul Nur, dia merasa puas. Ya, dia merasa puas dan mengatakan kepada Profesor Qadirul Nur, terima kasih, saya sekarang sudah tahu jawabannya. Ya, sudah mudah. Nah, berbicara dengan rahmat Allah, berbicara rahmat Allah, itu Allah berfirman sendiri, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jadi kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu bagi Allah mudah. Bahkan kata Nabi sendiri, saya, ya kata Nabi dalam hadisnya, nanti dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Jadi bukan karena amal. Rasulullah tidak berani mengatakan nanti saya dimasukkan surga karena amalnya, enggak. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala manusia bisa selamat, bisa masuk surga, bisa mendapatkan keridhoannya. Itu hanya dengan rahmat. Dan rahmat Allah itu adalah bisa diberikan kepada kita atas doa orang lain. Ya tadi misalnya dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi kita bisa jadi mendapatkan rahmat disebabkan orang lain. Kita bisa mendapatkan rahmat karena usaha kita, juga karena usaha kita, bahkan angan-angan kita. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka mengharapkan rahmatnya dan mereka berlindung dari azabnya. Ya, jadi kita mengharap kepada rahmat Allah. Bahkan tidak hanya sekedar mengharap, ya, tapi juga kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rahmat perlu kita harapkan, perlu kita mohonkan, perlu orang lain mendoakan. Karena apa? Dengan rahmatnya lah manusia akan selamat. Karena pengadilan Allah di akhirat nanti melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yang diadili adalah kebaikan kita. Seolah-olah nanti orang ditunjukkan dengan kebaikannya dan tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang disembunyikan, sehingga seolah-olah kebaikan itu telah menutupi gunung-gunung. Begitu banyak kebaikan telah didedahkan oleh Allah. Mengapa? Karena mulai dari niat yang baik, walaupun belum sempat diamalkan, itu sudah dapat satu kebaikan. Kamu haji sekali, belum pernah haji Pak? Belum pernah haji ya Allah. Kok bisa dihitung haji sekali? Kamu dulu kan pernah niat. Niat itu udah dapat balas satu gitu. Jadi kalau kebaikan jangan sampai kita tidak niat gitu ya. Jadi niat ya yang belum sempat tertunaikan gitu ya, karena suatu amal tertentu sudah dapat pahala satu. Begitu hisab Allah luar biasa dari yang ada di hati, di batin, tersirat dalam pikiran sampai diamalkan, didakwakan, itu nanti nilainya beda-beda, skornya beda-beda, dari 1, 2, 3 sampai sekian berpuluh-puluh kali, bahkan tak terhingga
yudha'ifu liman yasha. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan rahmat ini manusia akan selamat. Nah, ketika kebaikan yang banyak sekali itu, maka pengadilan yang kedua adalah pengadilan tentang kenikmatan Allah. Bahwa ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh melebihi kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika Allah menghitung kenikmatan kita, ya kenikmatan mulai dari fisik, ya kita bisa bernapas, kita bisa minum, kebutuhan-kebutuhan harian yang diperlukan oleh kita. Bahkan tidak hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita rasakan, yang tidak pernah kita rasakan itu ya, itu akan dihitung semua. Ya, kemudian nikmat ya berupa keselamatan, kemana diselamatkan oleh Allah, dilindungi, akhirnya orang itu tidak sanggup lagi ngitung aja. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian disuruh menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan sanggup. Begitu banyak, tak hingga banyaknya kenikmatan yang Allah berikan selama hidup, sehingga kenikmatan itu telah menutupi rapat-rapat kebaikan yang kita lakukan. So, bagaimana kalau kebaikan kita sudah tertutupi dengan kenikmatan Allah? Kita mau apa di sisi Allah? Lalu di sidang yang ketiga adalah sidang akan dosa dan keburukan kita. Wah, dihitung dosa-dosa kita dari pagi sampai pagi lagi, dihitung. Akhirnya dosa-dosa dan keburukan kita telah menutupi semuanya. Jadi kira-kira manusia tanpa pertolongan dan rahmat Allah kira-kira bisa selamat atau tidak? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan rahmat Allah, pertolongan dan rahmat Allah, manusia akan selamat. Jadi rahmat itu begitu pentingnya kita cari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala telah menyematkan rahmat ini pada setiap kesempatan. Jadi rahmat Allah itu oleh Allah berikan ya, dengan kemurahannya disematkan pada setiap saat dan keadaan, pada setiap amal. Ya, orang-orang berbuat baik, maka Allah berfirman bahwa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik. Siapa saja berbuat baik itu ada rahmat. Bahkan tadi ya, seorang tunasusila yang belum banyak kebaikannya, maka diikuti dengan rahmat ternyata ya. Walaupun rahmat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki ya. Dan kita tidak bisa ya menjadi penentu rahmat. Alah, dapat rahmat saja, kita gak apa-apa, amal gak banyak, nanti dapat rahmat. Gak bisa. Rahmat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sesungguhnya ayat yang sangat menggembirakan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka di awal-awal bulan Ramadan ini mari kita berburu rahmat dengan cara apa? Berbuat baik.
sekecil apapun kebajikan kita tidak pernah akan lengah dari catatan Allah. Jangan sekali-kali kita menyepelekan amal walaupun itu kecil. Berbuat baik kepada siapa saja walaupun kepada anjing, walaupun kepada anjing, ya, kepada kucing, makhluk-makhluk, ya, siapa tahu mereka mendoakan kita, ya. Jadi kita jangan pernah menyepelekan amal. Mungkin bisa jadi doanya hewan-hewan itu, ya, kita bisa selamat, gitu kan. Hewan-hewan, ikan-ikan di laut, itu ya, burung-burung terbang di udara, itu senantiasa mendoakan apabila kita berikan kebaikan kepadanya. Itulah akan menghadirkan rahmat ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat Allah kita bisa selamat. Kita tidak lagi bisa menjaga, ya, dengan amal kita. Nggak bisa untuk bangga-banggaan, oh saya kan sudah sholat, saya kan sudah tahajud, surganya keton, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nggak bisa. Apa yang kita lakukan nggak ada apa-apanya di sisi Allah dibanding dengan kenikmatan, ya. Maka kita senantiasa jaga diri kita dari amalan yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.